Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan karunia-Nya, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki 1 Ramadan 1445 Hijri. Tentunya setelah kita mendapatkan informasi bahwa telah terlihat hilal di beberapa negeri kaum muslimin yang menandakan bahwa 1 Ramadan telah tiba. Marhaban ya Ramadan. Hari ini sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena telah melihat hilal dan berbukalah kalian telah melihat hilal. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dan keutamaan yang Allah berikan kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya pada tahun ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan sebagaimana di dalam Quran surah Al-Baqarah 183 tadi. Salah satu maksud dan tujuan atau hikmah yang terbesar yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Takwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Bari ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengetik perkataan Imam Al-Hasan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang takut terhadap larangan atau apa yang telah Allah haramkan bagi mereka, dan sekaligus mereka melaksanakan seluruh perkara apa saja yang telah Allah perintahkan, Allah titahkan kepada mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu takwa dalam pengertian semacam ini harus senantiasa diwujudkan oleh kita sebagai kaum muslimin, yaitu ketakwaan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun kita. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsu kunta. Bertakwa engkau dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisi Anda. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang seperti ini mengharuskan kita menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, jika memang takwa adalah salah satu keluaran, salah satu imbas, salah satu yang dihasilkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, tentunya yang ideal adalah bagi orang-orang muslim yang telah melaksanakan ibadah puasa ini, dia akan senantiasa melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Baik itu dalam terkait masalah aqidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah makanan, masalah minuman. Begitu pula di dalam masalah muamalah seperti sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, sistem pemerintahan, dan juga di dalam masalah hukuman atau sistem sanksi, sistem hukuman, sistem sanksi di dalam Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bukanlah takwa namanya orang yang dia rajin melaksanakan ibadah sholat, berpuasa di bulan Ramadan,
bahkan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, akan tetapi mereka masih mau makan riba, mereka masih melakukan suap, melakukan korupsi, bahkan menghalang-halangi, bahkan menolak penerapan syariat Islam secara kafir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami pula bahwa ketakwaan itu bisa kita dapatkan bukan hanya dengan melaksanakan ibadah puasa, tetapi ada aktivitas yang lain yang bisa mengantarkan kita pada ketakwaan. Di antaranya adalah pertama, dengan ibadah totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bisa juga takwa itu dengan diraih dengan cara melaksanakan hukum-hukum yang telah Allah jalankan, melaksanakan perintah-perintah Allah dalam hukum-hukum atau sanksi atau kisos misalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun." Bagi kalian dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan bagi orang-orang yang berakal, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam kisos bisa mengantarkan kepada takwa. Begitu pula keistiqomahan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengantarkan kepada ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Istiqomah di jalan Allah, di jalan perjuangan Allah, bisa mengantarkan kepada ketakwaan. Oleh karena itu jelas, tak cukup hanya dengan Ramadan, tidak hanya dengan puasa di bulan Ramadan yang bisa mengantarkan kepada ketakwaan. Ketakwaan bisa diraih dengan cara ibadah secara totalitas, bisa diraih dengan pelaksanaan hukum-hukum qisas, bisa juga diraih dengan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah kehidupan yang sekuler seperti saat ini, yang diterapkan adalah hukum-hukum yang bukan hukum Allah, di tengah kehidupan yang menerapkan hukum-hukumnya bukan syariat Islam, agar kita bisa mewujudkan ketakwaan yang hakiki, tentu kaum muslimin membutuhkan pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang mau mewujudkan ketakwaan yang hakiki tadi, menjauhi segala perintah Allah dan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesempurnaan puasa pemimpin yang bertakwa adalah menjaga puasanya dari perkataan-perkataan yang dusta. Pemimpin yang bertakwa adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang mau menerapkan syariat Islam. Pemimpin yang bertakwa sekaligus adalah pemimpin yang amanah, yang tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, tidak mengkhianati rakyatnya, tidak menzalimi rakyatnya. Pemimpin yang tidak mengkriminalisasi orang-orang yang berjuang untuk menerapkan syariat Islam. Pemimpin yang tidak menghalang-halangi perjuangan untuk menerapkan syariat Islam. Bahkan seharusnya pemimpin yang bertakwa adalah pemimpin yang mau menerapkan syariat Islam secara kafah, bahkan ikut berjuang untuk menerapkan syariat Islam secara kafah. Begitu pula pemimpin yang bertakwa adalah pemimpin yang mau membela saudaranya yang sedang dinistakan. Pemimpin yang mau membela saudaranya yang sedang dibantai oleh orang-orang Zionis Yahudi. Pemimpin yang mau mengerahkan segala kemampuannya, baik militer ataupun lainnya, untuk membela saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih dalam kondisi terjajah oleh Yahudi Zionis Israel, termasuk juga kaum muslimin yang di lainnya, kaum muslimin di tempat yang lain seperti Rohingya, Uyghur, Suriah dan tempat-tempat yang lain.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia untuk bisa hidup di tengah-tengah kepemimpinan yang bertakwa, kepemimpinan yang mau menerapkan syariat Islam secara kafah, pemimpin yang mau membela saudaranya yang sedang terjajah. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita pada bulan ini, pada tahun ini, puasa yang terbaik dan puasa yang penuh dengan amal soleh memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.